Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syiratul Najariah dengan NIM 01A12018 dari kelas D. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas biokimia farmasi dengan judul metabolisme karbohidrat. Langsung saja, yang pertama mengenai definisi. Yang pertama itu definisi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan yang lisis berarti penguraian. Jadi glikolisis ini merupakan proses penguraian gula 6 karbon melalui 2 molekul asam pirufat berkarbon. Penyimpangan atau kelainan metabolisme pada lintasan ini disebut glikogenosis. Yang kedua itu glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Kemudian lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Contohnya itu misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi akhir siklus korik. Dan yang ketiga itu glikogenesis yang merupakan proses pemisahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan cara memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dan yang terakhir itu definisi mengenai gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Dan pembahasan yang kedua itu mengenai siklus glikolisis. Nah, siklus glikolisis ini terdapat 10 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP. Tahapan pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan glukosa pada glukosa. Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, kemudian mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya tahap kedua yaitu produksi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap kedua ini adalah pembuatan fruktosa 6-fosfat di mana yang sebelumnya yaitu glukosa 6-fosfat. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu produksi fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap berikutnya, fruktosoisomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Nah, tahap keempat itu pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap keempat ini, adolase enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda, yang keduanya isomer satu sama lain. Nah, pada tahap kelima, interkonversi 2 glukosa, yaitu fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Tahap ke-6 itu pembentukan NADH dan 1,3-difosfat glycerid. Pada tahap ke-6 ini melibatkan 2 reaksi penting. Nah, pada tahap ke-7 yaitu produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Pada tahap ke-7 ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP. Tahap ke-8 relokasi atom fosfor, yang dimana reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfogliserat asam. Nah, tahap ke-9 penghapusan air, yaitu deanulase enzim datang ke dalam dan bermain dengan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat asid untuk membentuk asam fosfoenolpirurik atau PEP. Dan tahap terakhir yaitu pembentukan pirufat asam dan ATP. Pada tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat. Yang selanjutnya siklus Krebs. Pada tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase.
Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi melalui oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahapan ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang dibantu oleh NADH. Dan tahap yang keempat itu terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahapan kelima yaitu suksinil koenzim A yang kemudian diubah menjadi suksinat. Pada tahap ini tidak hanya dibantu oleh enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahap selanjutnya yaitu suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, tahapan ketujuh yaitu proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Nah, yang terakhir itu yaitu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu pada tahap ini berupa NADH. Nah, kemudian hasil dari siklus Krebs ini yaitu satu molekul asetil koenzim A yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 koenzim 2 dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. Yang selanjutnya itu rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transfer elektron ini akan mentransfer proton atau H+ melintasi membran. Secara keseluruhan, rantai transport elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lain. Kedua, elektron-elektron ini mengalir melintasi rantai elektron. Keseluruhan reaksi redoks yang terjadi pada rantai transport elektron merupakan reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi. Nah, kemudian energi ini akan digunakan untuk membuat gradien elektrokimia yang akan mendorong sintesis adenosina, elektrokimia yang akan membantu sintesis adenosina trifosfat atau ATP, yang pada akhirnya aliran elektron ini akan berakhir pada oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, yang kemudian menghasilkan H2O atau air. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Yang selanjutnya gliseraldehid trifosfat mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak dapat dipecah menjadi molekul-molekul 2 dengan atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah lagi menjadi asetil koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Nah, proses oksidasi asam lemak ini dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil koenzim A. Selanjutnya, sebagaimana asetil koenzim A dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil koenzim A dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat di sini yaitu pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat ini meliputi
proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Yang kemudian ATP inilah yang akan digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses, yang diantaranya glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, pembahasan yang keempat atau yang terakhir ini yaitu proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama reaksi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Dan untuk lengkapnya diperhatikan bagian berikut ini. Nah, urutan proses yang terjadi pada bagian ini yaitu yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Yang ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-difosfat atau 6 atom C dipecah lagi menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Kemudian molekul DHAP lagi diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Nah, molekul PGAL ini diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik, yang setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, pada reaksi ini dihasilkan 2 ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Yang kemudian 2 fosfogliserat ini diubah menjadi senyawa fosfoenopirufat atau PP, yang kemudian diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Reaksi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Reaksi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Nah, proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP dan energi yang dihasilkan juga lebih sedikit jika respirasi anaerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 3,6 ATP bersih. Respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Pembahasan yang selanjutnya, proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini bahwa tahapan glukosa atau senyawa dengan 6 atom C adalah tahapan pertama pada proses glikolisis dengan ATP dan NADH yang membentuk asam pirufat atau senyawa dengan 3 atom C. Nah, tahapan selanjutnya adalah proses dekarboksilasi oksidatif. NADH membentuk asetil koenzim A. Setelah terbentuk asetil koenzim A, proses yang selanjutnya adalah siklus Krebs yang membentuk asam oksaloasetat dan asam sitrat. Yang keduanya mengalami reaksi yang bolak-balik. Dan yang terpenting yaitu adalah ATP, NADH, FDH2, GTP atau ATP yang kemudian membentuk rantai transportasi elektron respirasi. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.